يا نبي سلام عليك. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menukilkan sedikit dari nasihat kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi tentang bagaimana cara kita memilih teman duduk kita dan bagaimana cara kita berhusnudzan kepada Allah taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hilang di saat ini, di bangsa ini, di umat ini adalah cara yang salah memilih teman duduk kita, atau bahkan kita membiarkan anak-anak kita memilih teman yang salah. Sehingga Al-Habib Ali juga mengingatkan dalam salah satu qasidahnya, wa iyyakumu min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Hati-hati kalian memilih teman duduk. Kalau sampai memilih teman duduk yang keliru, pikirannya keliru, idenya keliru, akidahnya keliru, kata Al-Habib Ali, ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Karena saya banyak melihat orang itu melenceng akidahnya, tidak berada di dalam akidah yang benar karena salah memilih teman duduk. Fa fi suhbatil addadi kullu radhilatin tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadi. Teman duduk yang keliru, salah alamat, salah idenya, salah pemikirannya, salah jalannya, salah thariqah dan metodenya, itu akan menyesatkan dia masuk ke dalam lembah neraka Allah Ta'ala wal'iyadzubillah. Kalau seekor kuda yang jinak saja dia didekatkan dengan seekor kuda yang liar, kata Habib Idrus bin Umar, kuda itu akan menjadi liar. Bagaimana dengan manusia? Kalau dia memilih teman duduk yang salah, orang itu adalah tarikus salah, orang itu aqul walidain, orang itu salah jalannya. Apa yang terjadi kepada diri pribadi kita? Ini akidah kita bawa sampai kita mati. Akidah ini kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Ali berkata, wala syiyajma'ak yal insan 'ala Allahi wa 'ala rasulih siwa mujalasatis salihin. Al-Habib Ali berkata, tidak akan engkau dikumpulkan bersama dengan Allah dan Rasulnya kecuali kalau engkau memilih teman duduk orang-orang yang saleh, min ahlillah, min ahlil ma'rifah billah. Duduklah dengan orang-orang yang mengenal Allah, yang tahu bagaimana cara beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Kanu al-arifin billah lahum galab yajma'ak ala galab wa bayusilak ila tariqillah. Al-Habib Ali berkata, orang-orang dahulu itu berebut, mereka mencari di mana ada orang-orang arifin billah, mana ada majlis-majlisnya ulama. Kalau tidak ada ulama di zaman itu, fakutubuhum allati sannafuha tujzi an mujalasatihim. Imam Haddad mengatakan kalau sudah tidak ada para ulama di zaman itu, seperti saat ini tidak ada Imam Ghazali, Imam Haddad, kita duduk dengan kitabnya Imam Ghazali Ihya, kita duduk dengan kitabnya Imam Haddad Nasaihud Diniyah, Da'watut Tamah, dan masih banyak lagi. Sahihil Imam Al-Bukhari dibacakan. Kita tidak bisa duduk dengan Rasulullah, duduk dengan kitab Sahih Imam Al-Bukhari, sama tujzi an mujalasatihim, sama saat kita duduk dengan mereka. Duduk dengan kitab Ihya Ulumuddin seakan-akan kita duduk dengan Imam Ghazali. Duduk kita membaca kitabnya Al-Imam Al-Haddad sama saat kita duduk dengan Imam Haddad. Kita duduk dengan membaca daripada apa? Hadisnya Rasulullah dalam kitab Sahih Imam Bukhari, sama saat kita seperti kita duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siwa mujalasatis salihin. La turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum fannahum qaum mahat fil bariyah kama hum ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum fasa' fi ma sa'u washrab ma'al qaum ma hum. Jangan kau bersahabat kecuali kepada mereka. Jangan minta jalan kecuali jalannya mereka. Jangan kau pandangkan anakmu kecuali memandang wajahnya mereka. Orang-orang pada zaman dahulu kalau memandang wajahnya orang-orang salihin, itu sama dengan madrasah, sama dengan sekolahan. Pada saat di mana Sayyidil Habib Ahmad bin Alawi Al-Habasyi saat hadir di majlisnya Sayyidil Habib Umar bin Hafidh di rumahnya ketika itu. Waktu di saat beliau Al-Habib Ahmad ini hadir, Al-Habib Umar tengah membaca kitab Ihya Ulumuddin bersama dengan para talabahnya, begitu banyak di daf'atil ula.
Ketika Al-Habib Ahmad datang, maka Al-Habib mengatakan tutup kitabnya, pandang wajah Al-Habib Ahmad, sama dengan panjang kitab Ihya, bal afdal minal Ihya. Kenapa? Karena orang-orang ini melihat an-nazar ila wajhil alim ibadah, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada para ulama, mengingatkan kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan kedua Al-Habib Adi, iftahu babal husnudzan billah wa bi ibadillah. Buka pintu kalian, buka hati kalian untuk selalu berprasangka baik, husnudzan billah, kepada Allah taala, wa bi ibadillah, dan kepada semua hamba Allah. Min husni dhanni bi rabbi his qalbi malan. Al-Habib Ali itu sampai diangkat derajatnya oleh Allah taala menjadi Qutbul Ghaus karena apa? Husnudzan, berprasangka baik kepada semua makhluk Allah taala. Maka beliau mengatakan wala bayajma'ak ala waliyin minal awliya illa bi husnidzan bihim. Kalian tidak akan dipertemukan oleh Allah taala dengan para aulia Allah kecuali dengan husnudzan kepada mereka, kepada para wali Allah taala. Maka kita ini tidak mengerti apa yang terjadi dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberkahan yang Allah taala turunkan untuk umat Nabi Muhammad ini besar, sangat besar sekali. Lebih besar daripada umat-umat sebelum Rasulullah. Lebih mulia daripada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Bahkan umat-umat sebelum Rasulullah diharamkan masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila ada umat Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah taala. Barangkali dia wali Allah, barangkali dia adalah min ahbabillah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadisnya, mathalu ummati kal matar, umatku ini seperti tetesan hujan, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Orang tidak ada yang tahu apakah yang dulu apakah yang akhir. Yang berkah itu yang dulu apa yang akhir. Yang dulu berkah, yang akhir berkah, yang tengah berkah. Mungkin yang kecil berkah, yang tua berkah, yang muda berkah, yang tua berkah, yang perempuan berkah, yang laki berkah. Semua umat Nabi Muhammad SAW ini di dalam kubangan kebaikan. Kalau dulu saja pernah diceritakan ada 3 seorang penyamun akan datang ke rumah seorang syekh. Habib Ali bercerita, 3 seorang perampok besar akan datang kepada seorang syekh, seorang haji, seorang alim, ya bukan alim, abid, seorang nasik, ingin merampok rumah itu. Ketika sebagaimana biasanya si haji ini atau abid tadi ini orang yang sangat getol ibadahnya kepada Allah taala ini, setiap malamnya dia tahajud, setiap malamnya dia berzikir, setiap malamnya dia mengaji Al-Qur'an, setiap malamnya dia mendaras ilmu. Pada suatu saat diceritakan 3 orang perampok tadi ini ketika akan menjamah rumah daripada haji tadi atau seorang abid tadi ini dengan mengenakan atribut, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, ya atribut orang yang ahli ibadah, sebagaimana yang akan dia datangi rumah tadi ini. Taruhlah atributnya seperti atribut seorang ustadz begitu atau seorang dai. Sesampainya sampai di rumah tersebut, ketuk pintu jam 2 malam. Dilihatnya sang haji tadi ini masih belum tidur. Allah, belum tidur ya. Kemudian dia bangun dan akhirnya dia ketuk pintu rumah tersebut, dibuka oleh pemilik rumah tadi ini dan dipersilahkan. Masya Allah, sambil dia mengatakan alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang istimewa, 3 orang, seorang dai ilallah. Kalian dari mana? Mereka berkata, kami datang dari negeri yang jauh. Untuk apa kalian datang ke desa kami ini? Kami datang untuk berdakwah ilallah, mengajarkan umat dalam kebaikan. Ini ingin merampok ini. Tujuannya bukan untuk tujuan dakwah, tapi ingin merampok. Setelah itu maka kemudian sang haji tadi mengatakan, sudah kalau begitu lebih baik kalian menginap di rumah kami. Makan kalau kalian belum makan. Kalian tentunya belum makan, jam 2 malam kalian datang kelelahan. Ya, kami belum makan, disediakan makanan, disediakan minuman. Akhirnya pun mereka menginap di situ. Setiap orang dikasih 1 kamar penuh dengan fasilitasnya dan sarananya. Akhirnya kemudian mereka pun menginap, dan akhirnya setelah mereka menginap di situ, masing-masing di antara mereka kemudian bergumam dan berbisik, bagaimana kita kesudahi saja ini, kita punya rencana ini, jangan. Ini kita punya nasib baik ini, kita diinapkan di sini, kita punya nasib baik ini.
Lalu kemudian dipersilahkan makan oleh sang haji tadi. Mana kalian akan istirahat, menuju ke tempat istirahat kalian di malam ini, makan dulu lebih baik. Makan malam, maka mereka pun makan. Setelah mereka makan, maka air daripada bekas kobokan tangan mereka, cucian tangan mereka pun dibawa oleh sang haji tadi. Ini bagaimana kalau air kobokan ini saya berikan untuk keluarga saya? Karena ini air kobokan bukan sembarangan air kobokan, tapi air kobokannya seorang ustadz, seorang dai ilallah. Ini perampok. Kenapa sang haji? Wah, anak saya perempuan ini lumpuh, sudah 20 tahun lumpuh, gak bisa jalan, gak bisa bicara, gak bisa lihat. Barangkali mungkin barokahnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang bukan sembarangan umat, tapi anda seorang dai yang akan membawa panji agama, menyebarkan dakwah ilallah Taala dan ilmunya Allah. Ini mungkin barangkali barokahnya saya di sini. Subhanallah. Maka kemudian 3 perampok tadi ini di kobokan tadi diambilnya dan kemudian diborehkan ke kakinya anaknya, ke tangan anaknya, ke istrinya, ke keluarganya semua. Subhanallah, anaknya dia putri yang sudah 20 tahun gak bisa berdiri, sembahyang subuh saat itu bisa berdiri bersama dengan orang tuanya. Maka kemudian orang tuanya terkejut dan kaget. Wahai putriku, apa yang terjadi? Alhamdulillah abah, tadi malam abah kemudian usapkan bekas air kobokan para ustadz, para dai Allah Ta'ala tadi ini, kita kemudian menjadi sehat. Alhamdulillah bisa berdiri sedia kala. Maka kemudian sang ayah mengatakan kepada 3 orang tadi, pemuda tadi mengatakan, terima kasih banyak anda datang, ini hadiah dari Allah Ta'ala. Sekarang kalau barangkali anda ingin mau melanjutkan perjalanan untuk dakwah, saya nggak ngelarang, silakan, kalau perlu saya antarkan. Mereka pun kemudian keluar, nggak usah diantarkan, kami akan berangkat menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menuju kepada dakwah ilallah Ta'ala ke desa yang lain. Insya Allah lain waktu kita akan datang. Mereka keluar dalam keadaan menjadi dai ilallah yang sebenarnya, tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi begini ini kadang-kadang juga kalau husnudzan kita juga harus mengukur orang-orangnya. Hazm boleh, waspada boleh, husnudzan tetap diminta di dalam agama, tapi waspada tetap dijaga. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah keadaan orang-orang pada zaman dahulu seperti itu. Dan di akhir zaman, kata Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, idza mahassal lahu jalis min aqranihi yaj'al jalisahu al-Qur'an. Kalau anda tidak mendapatkan orang-orang di akhir zaman ini, orang yang bisa diajak untuk duduk bersama, untuk mengaji Quran, untuk mendaras ilmunya, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dengan Al-Quran, mengaji daripada Al-Quran. Yulazim tilawatul Quran, baca Al-Quran, lazimi itu bacaan Al-Quran dengan baik. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Idza katab lahu al-kitab, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdari kalau menuliskan satu surat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad, yaqulu fil kitab fi kitabihi, dia di dalam kitabnya selalu mengatakan kepada Al-Habib Ali, ya Ali min jalisillah Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Wahai Ali, aku adalah orang yang sering duduk dengan Allah, yaitu artinya sering membaca Al-Quran, sering membuka mushaf Al-Quran. Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, orang yang sering duduk dengan Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Sampai dikatakan oleh keluarganya, Syuh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar lahu arba'un sanah. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ini selama 40 tahun yaqra khatmah bil lail wa khatmah bin nahar. Setiap malamnya 1 khatam Al-Quran, siang 1 khatam Al-Quran. Malam 30 juz Al-Quran, siangnya 30 juz Al-Quran. Barakatul waqt dengan Al-Quran, sehat dengan Al-Quran, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa Rasulih. Ini apabila di dalam kebaikan. Istilahnya idealnya orang di dalam kebaikan ini, di dalam hidup ini kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan terbatah-batah sekalipun, dalam keadaan terpincang-pincang sekalipun, kita tetap merangkak kaki kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau tidak mau di antara kita akan kembali kepada Allah, mau nggak mau. Cuman yang jadi permasalahan, kita kembali kepada Allah Ta'ala ini dalam keadaan husun ataukah dalam keadaan su', dalam keadaan husnil khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, pembacaan maulid mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan ceramah agama yang selalu diberikan di majelis yang mulia, di siang hari, di pagi hari, di malam hari, yang selalu kita dengarkan, selalu kita tulis, selalu kita catat.
bahkan kita prasasti di dalam hati kita, tentunya insya Allah ada bekasnya yang baik buat kita. Kita tularkan kepada keluarga kita, kepada sanak kerabat kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menyiratkan barokahnya kepada kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah setelah Allah berikan kepada kita umur yang barokah, ma'asiyah wal afiyah, fi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا نبي سلام عليك.